buat Pandeglang ya. Buat Pandeglang. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan balik lagi di channel Aldi Awaludin. Ya, ketemu lagi bersama owner Kopi Bakar Pandut yang makin malam. Makin manja. Aduh, thank you so much. Ya, nih, thank ketemu you. lagi Kita ya. ketemu banget kembali lagi di ngisi acara di Kopi Bakar ini dan Ya. di mana malam hari ini kita itu acaranya adalah Pandeglang Lockdown Ya. alias Pandeglang Lokalan dong. Nah, itu jadi pajangannya. semua bintang tamu di malam hari ini adalah orang-orang Pandeglang. Nih, jadi yang gue suka dari Pandeglang Lockdown ini, jadi mereka itu selalu mengusung tema-tema yang inspiratif, terus penuh dengan prestasi, dan salah satunya di malam ini ya. Nah, rencana guys di malam hari ini Aldi Awaludin juga akan nge-podcast beberapa orang-orang Pandeglang yang Betul, berprestasi. berprestasi. Salah satunya siapa? salah satunya ini yang pertama akan Yang pertama bakal kamu wawancara Muhammad itu, Thorik. nah dia itu Dia salah itu seorang satu pembalap. atlet motocross guys. Keren ya. Tentunya ini di tanggal 2 ya. Kita bikin 2 video ini tanggal 2 April hari di mana Jumat. masih dalam suasana atau peringatan hari jadi Ya, Kabupaten Pandeglang. yang Ya. ke-147. Makanya Pandeglang itu sebetulnya banyak orang-orang yang berbakat ya. Banyak banget. Salah satunya nih temen gue. Apalagi dia. Aduh gitu. ya Allah gitu. Iya. Ya pokoknya semua berprestasi dan makanya di acara ini Ya. Aldi tuh wajib banget korek-korek gimana caranya tipsnya menjadi orang yang bisa punya Prestasi. yang banyak banget. Jadi makanya simak Seru terus banget sih, pasti. keseruannya di malam hari ini. Oke. Buat kalian juga terima kasih udah klik video ini. Mudah-mudahan video ini inspiratif dan mengenalkan untuk masyarakat Betul. Pandeglang bahwa orang-orang Pandeglang tuh berprestasi loh. Iya, nggak kalah sama yang lain. Ada satu lagi loh. Ini tuh ada lagi loh. Hah? Si Kang Irman. Hah? Kang Irwan, sorry. Dia tuh publisher dari Bandung. Dia bakal cerita-cerita gimana sih kalau misalkan Oke. pengen misalkan nih salah satu anak Kita punya Pandeglang karya ya? karya yang berhubungannya dengan karya Musik. musik. Nah, itu kan nanti hak ciptanya atau mungkin nanti mau didistribusikan kemana. Ya. Nah, si Kang Irwan ini akan berbagi ceritanya. Oke, semua itu nanti akan dikupas dan dikulik di acara ngulik podcast Aldi Awaludin. Terima kasih semuanya dan ini tentunya di tempatnya yang paling retro dan paling asik. Dimana lain kalau bukan di Kopak Pandeglang makin malam. Makin manja. Wow. Thank you. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Ngobrol unik sambil calik. Iya, ada Kang Irwan, boleh tepuk tangan dong untuk Kang Irwan malam hari ini. Thank you semuanya. Kang Irwan Gil. Nah, namanya Kang Irwan Gil. Irwan Gila gitu. Maksudnya Ya, itu. Gila mana? Kenapa namanya itu dulu? Kita kenalan dulu. Kenapa namanya Irwan Gil? Sebetulnya waktu di umur 5 tahun saya udah les klasik gitar dan saya suka banget sama Gilberto dan Paul Gilbert. Paul Gilbert. Ya, dan saya menyukai nama Gil itu dari beberapa gitaris klasik juga sih. Constantino Gilberto juga ada seperti, dan saya suka terinspirasi dan dibilang Gil itu gila karena anak Bandung Oke. bilangnya gila. Oke. Dan Kang Irwan ini adalah kalau tadi dikasih tahu adalah publisher. Publisher itu kalau kita mengambil kata publish berarti kan mempublish gitu kan? Ya, Mempublish apa ini? Gitu. publish cinta. Publish cinta. Jadi Kang Irwan ini adalah seorang publisher yang mengangkat ternyata band-band di Indonesia ke luar negeri. Ya, Ke luar alhamdulillah. negeri guys loh. Jadi gimana tuh ceritanya bisa jadi seorang publisher? Sebelumnya waktu saya masuk di major label di musika, saya sempat di Weasel Band. Itu saya masuk di label, cuman karena label di Indonesia hanya main di dalam kotak aja. Oke. Dan musisinya juga nggak kaya, dan saya juga mulai Musisinya nggak kaya? nggak kaya. Jarang musisi-musisi yang artis itu cuman branding aja nama. Sekedar kita bisa survei beberapa Ya. musisi-musisi yang udah jadi punya nama seperti itu. Nah, sekarang udah ada sedikit keuntungannya mungkin dari media platform seperti itu, jadi mereka udah ada sedikit keuangannya juga. Oke. Dan panggung sih biasanya kayak gitu, Kang. Jadi kalau sekarang sih sebetulnya lebih banyak menunjang ya untuk Ya. maksudnya banyak platform yang membuat kita jadi kaya sebagai band. Tapi sebagai kalau dari ketenaran pemain itu sendiri sebetulnya kurang gitu menurut Akang. Sebetulnya gini, pasar Indonesia bukan jelek ya, cuman terlalu banyak mafia dan bandit
banyak sejujurnya aja gitu. mafia dan bandit. Ya, Seperti apa itu? seperti gini, Nah. kenapa beberapa band yang bagus itu nggak pernah diangkat? Mereka hanya mencari band-band yang berduit. Padahal kan banyak musisi-musisi yang banyak karyanya bagus, mungkin dari keluarga pas-pasan, Ya. dari musisi-musisi pas-pasan, Ya, dan mereka nggak kalah bagus kok. sebetulnya. Ya, seperti itu. Dan saya juga mendalami publisher selama 7 tahun. Udah 7 tahun nih. Ya, alhamdulillah saya udah banyak nerbangin termasuk band saya sendiri dari Bandung, Backdrop. Oke. Dan di situ ada teman-teman artis juga, ada Arni Kristanti dari ada Bomberman dari Adi, dan juga dari Enilo, band-band artis juga seperti itu. Terus kita ngangkat kemarin band dari Bandung 2, band dari Surabaya 2, dari Jakarta 1, Tangerang 1, dan ini rencananya mau ngajak teman-teman di sini untuk bisa yuk kita lebih majuin kota Pandeglang. Oke, jadi guys, kedatangan Kang Irwan di sini itu ternyata bukan memang sebagai narasumber aja nih, tapi memang ada misi tersendiri. Ya, saya udah terakhir besok saya ada di Cilegon bersama teman-teman dari komunitas Cilegon. Saya akan seperti ini juga, dan sebetulnya saya ingin memberikan pendidikan musik kepada teman-teman musisi bahwa mereka bukan main di kafe aja. Sebetulnya. Masih ada future yang lebih tinggi untuk mereka. Wow, masih banyak masa depan, future yang harus sebenarnya bisa diraih oleh mereka. Bisa seperti itu. Dan ya mungkin kita kapasitasnya karena negara berkembang ya. Mungkin pikirannya gue ngamen dapat duit, istri gue bahagia, orang tua gue senang. Nah, ya, padahal masih jauh. Terus publish dia di Instagram. Wah, gue ada tenar, gue jagoan kampung. Wah, gue jagoan Bandung, jagoan Pandeglang, Tera. Wah, sebetulnya kalian masih di bawah. Padahal kalau menurut levelan itu baru selangkah lah gitu ya. Ya, ada dari beberapa publisher kayak Rick Barker, publishernya dari Taylor Swift. Eric Barker Rick dari Taylor Swift loh ya. Seperti itu, saya banyak ngikutin kliniknya dia juga. Terus bilang gini, musisi itu sebetulnya bukan masalah musiknya bagus atau dia skillnya jago, tapi cara memproduksikan musiknya yang benar. Cara memproduksikan musiknya yang benar. Bukan sekedar hanya skillnya saja tentu. Itu zamannya sudah berbeda. Zamannya sudah berbeda. Sekarang kalau old school gitu, misalnya kalangan retro yang metal, rock, death metal, post rock, berapa banyak punker gitu. Mereka udah jatuhnya komunitas. Komunitas ya. Ya, tapi kan mereka juga bisa jadi populer ketika mereka tahu mempromosikan bandnya mereka dengan baik dan benar. Seperti itu, Kang. Oke. Nah, kalau kita tadi berbicara juga, guys, Kang Irwan sudah menerbangkan banyak. Berapa band kira-kira yang sudah kalau yang dibawa terbang ini? Berangkat kemarin dari Cave to Wall Bandung, yang dia udah interview di radio England sama USA. Terus dari Maureen Cassandra dari Jakarta Tebet. Terus satu lagi dari band Tangerang, saya promosin juga, endorse di beberapa radio Eropa. Dan kita tuh nggak kalah jauh. Indonesia tuh keren banget. Menurut orang luar negeri. Dan bukan promosi ataupun sombong. Alhamdulillah band saya itu juara 1 terus di Eropa. Juara 1 terus di Eropa? Ya, kita juara kompilasi udara, kompilasi band, adu tanding. Kemarin kita tanding di Filipina, itu ada 2 band dari England, satu from US, and from Indonesia that we going to the winner number 1. Alhamdulillah. And then your band become famous. Oke, wow, kasih tepuk tangan dulu. Jadi ya kalau mereka ini belum tahu ya, karena memang Akang berkibarnya memang di luar negeri ya. Iya. Gitu. Kenapa harus ke luar negeri gitu tuh? Kenapa nggak ngejar dulu di lokal baru ke luar negeri? Apa alasannya gitu tuh? Gini, setiap orang punya passion sih beda-beda. Ya. Ada yang mungkin dari lahir dari keluarga dangdut, mereka emang hidup di dangdut dan mereka musikalitasnya di dangdut. Oke. Ada yang juga Jawanis ataupun Sundanis. Ya, kita kan nggak mungkin kita negara Nusantara. Tapi gini, ketika kita ingin menjadi negara yang besar, dan manusianya juga harus besar. Ya. Bukan hanya sekedar kita bangga jadi jagoan kampung atau jagoan nasional, tapi apa sih yang kita banggain dari Indonesia? Kok Indonesia tuh nggak jelek, banyak kok, Burger Kill, Rotor, dan kemarin band Indonesia kalian nggak pernah dengar, itu namanya Indonesian Junks, itu cewek ada beberapa. Indonesian Junks? Ya, dia itu juara 1 terus di England. Juara 1 terus ya? Orang Indonesia, dan kalian nggak akan pernah tahu. Betul.
termasuk saya nggak tahu. Tapi ternyata memang banyak orang yang berprestasi di luar negeri dari kita. Dari luar negeri. Gini Kang, dari luar negeri ketika jatuh ke Indonesia harganya naik. Beda udah capek di Indonesia, totonya dibayar cuma 2 juta. Ya. Capek deh. benar. Oke, tapi pada umumnya genre yang disukai oleh penikmat musik dari luar negeri itu seperti apa? Kalau mereka sih nggak ada pernah memilih. Dangdut pun laku. Kemarin saya terakhir di Dubes Denmark waktu main sama band. Itu mereka lebih suka dangdut. Di Denmark itu? Iya, mereka di Amerika pun antusias dangdut tuh. Wow, gila banget. Oh, Peter Schmeichel ternyata sukanya Apa dangdut. aneh gue nggak tahu deh tuh ya kan. Iya. Oke. Terus Angklung itu banyak diproduksi di Belanda, di Belgia. Mereka mereka malah pingin jadi warga Indonesia. Gue nggak tahu ada apa dengan Indonesia. Iya. Ada daya tarik sendiri ternyata ya memang ya. Ya mungkin Indonesia banyak mimpi, tidak banyak bekerja. Oke. Poinnya di situ ya. Yap. Ternyata memang gitu. Selain itu, tapi pada umumnya yang Akang publish ini ke luar negeri genre seperti apa nih? Kemarin sih lebih banyaknya kalau saya post rock, ada beberapa juga pop rock, tapi ada satu juga yang titip kemarin dari temennya Melis Guslo nitip ke saya juga. Oke. Kenal dengan Meli Guslo Akang? Ya alhamdulillah di Komuji di Bandung itu atau di Bekasi itu banyak teman-teman artis yang udah pada susah. Oh gitu. Karena corona. Iya. Itu yang di papan atas ya. Iya. Common with dia gitu. Untung kayak Kobak. Kala musik masih bisa main nih di sini. Ya gitulah. Oke. Kepahitan musik Indonesia yang ada terjadi di Indonesia. Ya, kayaknya bukan di Indonesia aja ya, mungkin sama juga ya di luar negeri juga ya. Kalau di luar negeri kita ngamen itu pulang bawa duit 2 juta. Ngamen sendiri kayak di Jepang ngamen sekali pinggir jalan bikin KTP musisi. Kita pulang udah bisa ngumpulin sebulan udah bisa DP mobil yang 100 juta. Cuman ngamen doang. Iya. Wah, kalau kayaknya ini band-band yang di sini minta antar deh ke sana supaya bisa ngamen di Jepang. Tapi serius, kenapa bisa begitu? Apakah mungkin begini? Di luar negeri ternyata lebih menghargai musik gitu ya? Ya. Itu yang disebut menghargai musik itu seperti itu kan? Ya, mereka ketika kita main di pinggir jalan kayak kita ngamen saya di Yokohama gitu. Ngamen. Mereka nggak ngasihnya 1.000 koin. Mereka ngasihnya 100 yen, 300 yen. Wow. Terus di Eropa juga sekali ngasih ya mungkin berapa pounds. Jadi mereka duduk nyantai ngobrol ngeliatin. Apalagi kalau kita bisa bawa budaya Indonesia kayak angklung. Iya. Banyak yang hal yang kita lebih bagus daripada mereka. Nah, pertanyaan juga adalah ketika memang dari Indonesia ini atau katakanlah orang Pandeglang ada yang berminat untuk go internasional gitu ya misalnya. Apa dasar yang harus menjadi mereka supaya dibawa sama Akang tuh harus kayak gimana sih sebetulnya? Pertama ya pastinya harus bisa pinter bahasa. Kenapa sih kita harus pinter bahasa? Ketika di era milenial ini, saya pernah ketemu sama orang Cina kaya banget, benar-benar kaya banget dan dia bawa mobilnya itu nggak berseris dan dia cuma pakai sendal jepit. Oke. Dia di dalam mobilnya, di mobil Alphard-nya itu ada Drigen Aqua, isinya tuh duit koin semua, ada sekitar 12. Dia tetap pakai sendal, tetap humble dan tetap nyantai. Jawabnya gini, ketika kalian bermimpi, kalian harus bisa tahu petanya. Ketika kalian bermimpi kita harus tahu petanya. Mungkin kalau mau ke Eropa ya harus you must go to speak English every day and you must know how to learn English every day. And you must speak also and how to compose about music. How to become to star in English. In English. Probably like when we start the music, it's mean like you design how to like a concept music. It's not like when you become like in a regional you already become famous like beberapa musisi saya di Tangerang kemarin tampil juga dia nanya, Kang, punten. Orang mah nggak bisa bahasa Sunda. Ayo sok, kita ngobrol Sunda. Ayo kenapa? Ayo ada apa gitu. Ini lagu bagus. Gimana bisa keluar negeri? Ya kamu harus bisa bikin lagu bahasa Inggris. Oke. Ya seperti itu. Jadi dasarnya memang harus itu. Pertama, kedua ya mungkin cara pemilihan media nih.
Kadang teman-teman band abis manggung Ya. taruh paling keren Instagram plot, Ya, dan besok bilang wah gue keren banget nih, gue viewernya banyak, like-nya banyak gitu. itu kan beli. Iya, Banyak kan nggak jujur. Ada ya. Iya, kalau jujur nggak ada. Bicaranya kita bicara Iya, jujur iya, ya, iya, bicara iya, ketika bicara kejujuran, yaitu hasil band. Bicaranya mungkin sedikit religi lah. Iya. Mungkin ketika Rasul bilang ya mungkin niatnya ya sesuai dengan niat lah. Nah, itu aja sih Kang, cara standar. Terus porsi gini, kita nggak pernah tahu menempatkan, misalnya gini, kalian punya masa udah di satu band dari Pandeglang udah jadi artis. Ya. Masa itu dijaga. Oke. Terus kembangin lagi di Tangerang, kembangin lagi di panggung. Terus jangan merasa nyaman dengan zona aman. Main tanding dengan beberapa. Kalau emang bicaranya Bandung lebih hebat, tanding Bandung. Tanding Jakarta. Dengan hasil karya dia Karya sendiri. kita bukan berarti tanding kesombongan, tapi kita membuka silaturahmi kan, bukan sombong kayak gitu. Tanding kayak gimana sih sebetulnya? Tandingnya masih kita ini loh, kita punya karya yang lebih bagus. Ya. Misalnya saya dari orang Pandeglang, saya bawa karya yang lebih bagus. Kayak mungkin Zilei dari Heretofore. Oh, Zilei dia pemain band juga? Bukan, Apa? tukang bawang. Oh, tuh. Enggak, dia pemain bass di Heretofore, dan saya respect ke dia juga sebagai sahabat. Dan dia mengundang Cuman saya. dia belum bisa bahasa Inggris kayaknya. Tahu ayo liar Oke. Terus Kang? mungkin lebih gimana cara mendesainnya, terus membuka banyak ke komunitas-komunitas. Kita terus bergesekan, jangan karena kita udah nggak ada label, jadi kita harus benar-benar aktif ke dunia pergerakan musik. Bukan hanya satu lini, misalnya subscribe yuk, bukan kayak begitu, itu mah teorinya. Ya. Tapi kita mengembangkannya ya dari mungkin lebih mulut ke mulut. Oke. Seperti itu. Nah, tadi kalau Akang bilang zona nyaman. Nah, kalau melihat dinamika musik sekarang nih, kayaknya banyaknya teh cover we gitu ya. Kenapa ya gitu? Gini, saya bicara jujur boleh ya semua. Ya, ya. Bukan saya berarti sok pintar, punten semua. Musik Indonesia dan beberapa udah hilang arti sebuah musik. Iya. Karena apa? Dia tidak pernah berbicara tentang arti musik sejati. Karena mereka hanya berbicara memainkan lagu orang. Betul. Karena apa? Mereka tidak didik secara metodologi musik. Yang mereka hanya tujuan seperti tenar. Tenar. Ya, tenar. Sekarang tenar pertanyaannya, tenar instan atau tenar abadi? Iya. Nah, itu maksudnya, maaf ini bukan berarti menyudutkan pada semua sahabat-sahabat musik, bukan, tapi yuk buat karya yang sesuai dengan sendiri. Iya. Atau saya bisa menambahin bahwa ketika memang lo nyanyikan dengan sedemikian enak, Ya, kalau lagunya ya lagu orang ya lagu orang ya. buat apa? Saya nggak mau, makanya saya nggak pernah, kecuali mungkin tribute Dream Theater. Ya. Saya bawain tribute lebih ke death metal, Lamb of God, band saya, ya saya bawain. Kalau saya bawa lagu alay saya nggak mau, karena bukan saya nggak sayang, karena emang saya udah di situ dunianya. Tapi kalau lihat pakaiannya sekarang malam ini beda dengan kemarin ya. Kalau kemarin saya agak nggak percaya kalau Akang itu pemain band gitu. Karena kalau semalam pas datang masih pakai kemeja gitu. Oh, lo ini udah benar-benar anak band gitu. Kemarin lagi jadi dosen, karena saya kan emang ngajar. Oh, jadi, Akang dosen juga? ya seperti, dan saya terjun ke dunia ini sebetulnya niatnya bukan cari duit, insya Allah enggak. Cuman saya ingin memajukan musik Indonesia Ke luar negeri. ke luar negeri, ke Indonesia, supaya mereka merubah cara pandang mereka dalam bermusik. Oke, jadi misalkan kalau ada orang Pandeglang di sini yang punya karya sendiri yang bisa dijual ke luar negeri, Akang siap bantu? Insya Allah bisa hubungi di 0812-9791-6001 atau menghubungi Zile aja. Oh gitu. Wow, jadi guys ini bagi kalian yang punya karya dan bisa dijual ke luar negeri, siap Kang Irwan akan mempromosikannya tuh. Amin. Tepuk tangan dong. Oke, Kang ada pesan lagi buat musisi Pandeglang gitu di nuansa hari jadi ini. Tetap sukses, tetap maju, dan saya ke Cipanas mandi air hangat enak banget. Oh gitu. Dan saya suka banget, kotanya nggak jauh beda seperti kota Bandung. Dan semua pun sama, Bandung, Surabaya, Jakarta, semuanya sama. Itu kota impian musisi. Iya. Mungkin siapa yang lebih dulu, mereka yang lebih berhasil. Oke. Nah, dan kawan-kawan di Pandeglang musisi tetap
yuk jangan bermimpi dengan kata-kata, jangan bermimpi dengan tidur, tapi bermimpi dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tangkas. Ya seperti itu. Dan Wow. peace dari saya, salam dari Backdrop Band dan Millennium Theory untuk sahabat-sahabat di Pandeglang. Senang sekali bisa hadir di sini. Alhamdulillah jadi bagian keluarga Pandeglang. Baik, thank you untuk Kang Irwan, luar biasa. Terima kasih Kang, sekali lagi kami dari Pandeglang juga dari, ya mudah-mudahan ditonton oleh orang-orang yang memiliki cita-cita tinggi. Salam juga untuk Kokbak, terima kasih Ya. udah makan gratis, Oke. minum gratis. Terima kasih semuanya. Cuma dibayar sama sahabat-sahabat. makanan loh, dapat ilmu kita semua ya. Oke, atur nuhun Kang, sekali lagi Wilujeng mudah-mudahan Bye-bye bisa semua. Thank you very much. berbagi ilmu lagi nanti di Pandeglang bersama Kang Irwan G. Assalamualaikum. Aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Sampai dengar melodi cinta yang bergerak. Rasa kembali bila jiwa mudaku. Dan tersentuh oleh pesona alam dan topik angkat. Rasa yang berbeda. Menyengat hati menjadi gairah. Membuat aku lupa akan cintaku apa? Selalu yang dahulu membara. Semakin hangat pada ciuman yang bertambah. Yuk balik lagi di Aldi Awaludin Channel. Buat kalian semua, kita kedatangan narasumber yang kedua di acara Pandeglang Lockdown. Kali ini ada Muhammad Thorik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Muhammad Thorik. Thorik teh orang Pandeglang, serius? Asli dari Pandeglang. Tapi beberapa kali saya searching bahkan dari Pandeglang Lockdown sendiri, ini angkat cenah orang Pandeglang, tapi dia berkibarnya bukan di Pandeglang, betul? Iya sih, lebih ke apa ya, kalau dibilang kayak bawa timnya itu bawa tim dari luar, bukan tim Bawa dari tim. Pandeglang. Berarti kalau ketika saya baca di terakhir ini ada dikutip dari otomotifzone.com Iya. bahwa Muhammad Thorik membawa tim SMR MX Shop Bali Oh, iya. berhasil menggelar atau meraih gelar juara umum di kelas supporting race Wali Kota Cilegon Iya, 2019. Iya, Bali di sini. iya. Kontrak sama tim Bali itu 3 tahun di sana, makanya lama di sana. Oh, jadi kamu sudah lama di sana gitu ya. Lama, dibilang lama ya lama. Berapa tahun di Bali? 3 tahun di sana. Oke, sebelum jauh kita nanya lagi. Udah berapa tahun menjadi seorang atlet motocross? Hampir 10 tahunan, 10 tahun. Iya. Sekarang usia 22 tahun. anjay. Berarti dari umur 12 tahun ini. Iya, dari umur 12 tahun. Dari 12 tahun. Iya, betul. Gimana tadinya bisa terjun ke balap motocross ini? Ya, Awal mula. awalnya sih nonton-nonton aja. Nonton-nonton event-event balap. Terus kayak seneng aja gitu liatnya. Dari seneng itu pengen nyoba-nyoba ya. Berarti dari umur 12 tahun berarti umur berapa? Sekolah kelas berapa tuh waktu itu? Waktu itu kalau nggak salah SMP ya? SMP ya. SMP? MTS. Oh, MTS. Iya, MTS. MTS model pasti ya? Bukan. Oh, bukan. MTS mana? MTS Cikondang. Oh, Cikonda. Asli orang mana? Aslinya dari Menes. Oh, dari Menes. Iya, dari Menes. Umur 12 tahun menjadi seorang latihan dulu. Apakah memang orang tua pembalap bukan? Bukan. Bukan. Iya. Terus Awalnya ikut-ikut aja sih. Ikut-ikut sama yang sering balap di Pandeglang juga. di mana? Sama ada tim Pandeglang juga sering ikut. Sebutin jadi, aja timnya tuh. Ulah mohon atau sama orang yang pertama ngajak gitu Nggak kan. ikut-ikut aja, jadi kru. Oh, jadi kru. Ya, Oke. jadi kru. Awal muasalnya jadi kru. Terus apa ya, kayak pengen aja gitu minatnya. Dibuatin motor sama
apa ya kalau bahasa Pandeglang mah mamang mungkin. Sama Mamang. Ya, Nah. sama mamang. Dibuatin. Masih ada Mamang? Masih ada. Mang siapa? Mang Ucu Hairudin. Oh, Mang Ucu, halo. Ini ada Torik ya. Oke. Dari Mang Ucu membuatkan motor. Ya. Motor leutik ente apa langsung gede? Ya motor kecil dulu. Oh, motor kecil Iya dulu. dari mini motor. Dari mini motor. motor, abis gitu naik. Latihan pertama kali tuh di mana tuh? Di kita belum ada sirkuit kan? Udah ada dulu. Di? Latihan di Cipacung. Cipacung teh di mana? Di, Oh, di mana ya? komplek apa Haji ya? Aman itu ya, ya, sebelahnya ya. Ya sebelah di Aha. dulu di situ. Sekarang semenjak di situ dibuat perumahan Oh, pindah ke oke, atas. ya. Berarti sekarang nggak ada dong? Ada masih latihan- ada. Tempat latihan motocross gini? Banyak di Pandeglang. Banyak ya. Terus Sarita ada di Kadul di Cipacung ada. Oke. Sirkuit yang permanen sih yang MPS punya. Oke, oh iya. Nah, pertama kali ikut turnamen. Pertama kali ikut turnamen tahun 2012 di MPS dulu ke Jurnas. Oh, berarti begitu setelah kul nggak lama langsung ikut turnamen? Iya, langsung ikut ke Jurnas. Ke Jurnas? Iya. Wani ya. Ikut ke Jurnas dulu. Di? Di kategori mini motor. Mini motor. Iya. Motor kecil dulu ya. Iya, di motor kecil. CC dulu 130 kalau nggak salah. 130. Kalau Iya. sekarang? Kalau sekarang free, Udah. sampai apa ya? Kayak 250. dibilang- Ya 250 freeport. Oke. Waktu ke Jurnas langsung juara. Alhamdulillah. Langsung juara, guys. Di mana itu waktu itu? Ke Lokasi? Jurnas sih masih di sini dulu. Di MPS, MPS yang itu ya? ngadainnya dulu di situ. Terus ikut keluar juga, ikut keluar, banyakin jam terbang. Ya semakin hari semakin dilihat kali Iya, ya. iya. Nah, habis itu diambil sama MPS, sama pihak tadinya MPS-nya. dari MPS ya, Iya. timnya ya. Iya, sama Oke. tim MPS-nya. Itu yang ngebesarin nama Torik. Ngebesarkan Iya. ya. Setelah MPS nggak ngajak-ngajak keluar lagi harus mau nggak mau harus cari klub lagi dong. Iya. Gitu ya. MPS, kenapa MPS nggak bisa ngangkat ke jenjang lebih tinggi? Karena memang Ya mungkin satu ada hal-hal yang nggak bisa di Ya, apa ya, ya intern lah itu bagian. tapi dari masih tim. nggak sih tim MPS itu? Masih balap, Oh, cuman masih. itu Lokalan aja kali ya? enggak ya di apa kayak fokus di MX aja, nggak turun ke grass track lagi. Nah, setelah MPS Setelah MPS Timnya? sama tim Tangerang. dari Tangerang. Iya dari Tangerang. Pertama juga. di bawah warah Tangerang di turnamen mana tuh? Turnamen masih daerah-daerah apa Bantenan aja, Banten Jawa aja sih yang itu. Cuman nggak ikut ke Jurnas dulu. Cuman ke Jurda. Ke Jurda aja ya, event-event lokal lah Event gitu lokal ya Oke. awalnya itu. Nah semenjak turun diambil sama SMR itu ya baru ikut ke Dengan Jurnas. Bali itu ya? Iya dengan Itu di Bali bener gitu? di Bali benar. Dibawa ke Bali? Dibawa ke Bali. Sekolah? Sekolah enggak dulu kan udah baru-baru kemarin sih sama Bali. Oh, udah lulus Iya, lah. udah lulus. Ya. Berarti waktu zaman SMA masih di sini Masih setelah di sini. dibawa ke Bali. Bawa ke Bali. Tim apa namanya tuh tadi? tuh? SMR M- MX Shop Bali. SMR MX Shop Bali. Iya. Wow, latihan di sana. Iya. Berapa tahun? Di sana 3 tahunan. 3 tahun ya. Iya, 3 tahun. Dibawa menurut kamu turnamen yang membanggakan yang nggak akan dilupain di mana tuh? Ke Jurnas aja sih. Ke Jurnas ya. Iya, ke Jurnas. Prestasi terhebat Juara 2 ke Jurnas. juara 2 ke Nasional. Jurnas. Udah sampai kedua nih. Iya. Waktu umur berapa? Kemarin. 2019. 2018 2019. 2018. Wow, sudah sampai ke juara kedua dong. Tepuk tangannya dong mana nih? Ini yang sangat membanggakan untuk Pandeglang loh ya. Tapi kamu selalu bilang kalau kamu orang Pandeglang. Pandeglang. Tetap ya. Iya, tetap Pandeglang. Ente mohokeun lah. Enggak, itu mah tempat lahir. Iya. Tapi setelah ini saya kemarin juga ngobrol sama pembalap juga tuh cewek tuh Iya. Sari itu Iya. tuh ada tuh di YouTube channel. Pas ada pandemi off ya. Off, semua balapan off 1 tahun ini. Harusnya Harusnya sih pengennya ngadain aja gitu, tapi walaupun tanpa penonton juga sih tetap Gitu ngadain ya, aja. padahal gitu. ya. Iya. tapi semestinya sebelum ada pandemi datang nih Iya. dengan tapi masih kontak dengan Masih Bali? kontrak. Oke. Sebelum ada pandemi ini apa ya event apa rencananya gitu? Sebelum ikut ke Jurnas, Ke Jurnas gitu ke ya? Jurnas tetap. Di mana itu rencananya? Rencana ikut Region 2.
Jadi per region. Per region. Nah, ntar akhir dari apa? Akhir tahunnya biasanya region terakhir apa? Event terakhir. Event terakhir. Ya, event terakhir itu semua dikumpulin se Indonesia jadi satu. Di situ diambil poinnya. Oke, jadi region 1 tuh meliputi apa aja? Region 1 itu Sumatera. Sumatera Jawa. Iya, enggak, Sumatera aja, Pulau Oh, Sumatera. di Pulau Sumatera. Iya. Jadi dari tim Bali ikut ke sana. Enggak, dari tim Bali region 3. Oh, Bali itu region 3. Oh. Bali, Lombok. Berarti di kau di region 3 nantinya kalau misalkan jadi Iya. harusnya di mana tempatnya? Kalau Rencananya tuh tadinya. wacana sih dulu itu ya emang fokusnya di region 2. Karena kan tolak ukur buat balapan itu di Jawa tetap. Oh, Iya. berarti timnya lain lagi dong nanti. Enggak, tetap dari Bali. Oh, Bali Tapi yang kita ke sini. Ikut yang ke Iya, region 2. region 2. Sayang sekali ya. Waduh, sampai sekarang belum ada event lagi? Belum ada event lagi Aduh, sampai sekarang. tapi latihan Latihan tetap. masih ya. Oke. Kenapa kamu memilih di gas track bukan di road race atau gimana? Memang apakah kamu ngefans ke siapa gitu pembalapnya tadinya gitu? Ya kalau ngefans sih ya emang ngefans. Ada sih siapa dulu. tuh? Ada dulu pembalap dari Si Sukabumi. Tongeng bukan si Tongeng. Itu Kalau generasi saya Tongeng tuh orang Pandeglang. Wah, motor Tongeng ada ya, Wak ya? Ya, motor cross ya, Wak. Ya, siapa ya, itu tuh? terkenal. Kalau dulu senangnya itu ke pembalap Sukabumi, ada seniornya. Kalau lettingan Akbar lah kalau sekarang mah. Nah, dulu itu Cepsena. Oke. Ya, itu yang buat motivasi utama turun di grass track gitu. Gas track itu Iya. ya, wah. Kenapa lari-lari ke luar negeri? Apa memang di Pandeglang nggak ada promotor yang bisa ngangkat kamu? Mungkin itu ya. Ya, bisa dibilang seperti itulah. Pengennya sih orang Pandeglang sendiri yang Iya. angkat dengan bendera-bendera dari orang Pandeglang Ya, sendiri. betul. Barangkali ada yang nonton nih. Jadi pengennya orang Pandeglang ngangkat torik ya mengibarkan bendera Pandeglang dong. Pengennya gitu ya. Cuman sayang memang keterbatasan duit kali ya. Sekarang latihan di mana? Sekarang latihan ada sirkuit baru juga, baru digarap maksudnya sama IMI Pandeglang juga di komplek yang di Cepacung itu. Di atas itu udah bagus lah, standar nasional lah. Standar nasional. Iya. Sementara untuk mengisi kekosongan waktu kamu nggak jemping-jempingan di situ lah ya. Iya. Tapi kamu balap kan ya? Balap ya? Balap. Bukan yang freestyle gitu? Bukan. Oke. Nggak yang mesti muter kaburi gitu kan? Bukan yang itu. Oke, terakhir. Pengennya kamu gimana sih supaya ya barangkali ditonton sama orang Pandeglang yang Ya. lainnya gimana tuh? Kalau kata saya tadi kan bilang pengennya sih sama orang Pandeglang Ya, ya, betul. gitu. Jadi Lebih apa ya? Lebih pengen diperhatiin. Perhatiin Ya, ya, yang diakuin satu itu. lah ya. Itu yang pasti satu. Terus di support lah. Support. Kaum milenial yang berprestasi di Pandeglang itu sih yang pasti. sama orang-orang milenialnya juga ya. Iya. Begitu ya. Follow aja IG dia tuh. Itu salah satu support tuh yang paling dasar tuh. Tapi pada tahu dong sebenarnya sama Torik orang-orang Pandeglang sendiri. Iya tahu. Tahu ya. Siapa yang nggak kenal Torik? Enggak. Temenan ke semuanya. Iya iya iya. Jadi intinya lebih saling menghargai. Iya itu aja sih. Bahwa orang Pandeglang ini banyak prestasinya. ya Banyak kan? di Pandeglang itu atlet-atlet, terus banyak kaum milenial yang berprestasi juga. sih. Selain di kau ada yang hampir-hampir nyamain gitu prestasinya. Ya banyak sih Pak. Kalau di Pandeglang itu ya, Ya, ya. banyak sih. Kalau buat di teman-teman juga ada di grass track itu ada. Di grass track itu Di ya? grass track itu ada. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Torik. Harusnya gimana sih supaya bisa bikin event menurut kamu nih? Ya. Kalau misalkan didengar oleh pemerintah, gimana nih? Pengennya sih yang satu perizinannya aja. Perizinan. Perizinan dari pemerintahnya setempat itu. Gak usah tanpa penonton. Ya menurut Torik sih walaupun nggak ada penonton juga ya baik juga sih gitu. Yang penting apa ya? Yang penting Tapi kan gak ada yang beli tiket meren nanti. Maksudnya gini, event adain dong Ya, gitu ya. ya. Adain event walaupun gak harus sama keramaian. Ya, Yang betul. penting atlet-atlet ini tidak vakum di rumah aja gitu ya. Sayang skill gitu kan. Benar nggak gitu? betul. Betul. Terus Karena di luar Pandeglang itu
Udah ada Di luar Pandeglang sudah ada? Iya, cuman kita nggak bisa masuk ke sana karena kan ada yang kayak PSBB gitu. Tapi mereka tetap ngadain event di dalam mereka sendiri. Iya, dalam mereka sendiri. Kamu yang dari luar justru nggak nggak bisa. Iya. Minimal ada buat lokalan aja gitu ya. Iya, yang penting buat Tarung dengan teman-teman yang dekat aja gitu, misalkan sama Serang gitu Iya. ya. Oke, luar Itulah, biasa sekali harapannya. Harapan untuk diri kamu sendiri? Jadi lebih baik aja sih, Pak. Lebih baik. Pasti ya, lebih lebih baik, baik. Terus lebih bisa membanggakan buat daerah sendiri aja. Lebih bisa membanggakan loh ya, bukan buat kamu. Bukan. Buat Pandeglang ya. Buat Pandeglang loh. Oke, luar biasa. Terima kasih Torik udah Siap. datang ya di. Siap. Makasih juga udah diundang. Iya, sama-sama ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat orang-orang Pandeglang. Jadi ketika memang kamu berkibar di luar, jangan lupa sama Pandeglang. Kota daerah. Apalagi di ulang tahun Pandeglang yang ke-147, Pandeglang harus lebih baik lagi. Terima kasih. Yo, Torik, mudah-mudahan sukses selalu. Yo, kita akan balik lagi nih. Kita bersama teman-teman kita. Siap semuanya nyanyi. Sekilas ke tempat lain, jika kau ingin gelap dalam yang warnai lembar jalan kita. Ragu dan terdesak mimpiku dan mimpimu, terbelenggu satu oleh ucapan manis. Bisa semuanya bukan? Dan kau bisikan Thank you buat kompak ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya teman-teman yang ada di sini. Kami harus pulang. Inilah kami Kak Fisik dan Kak Adi. Untuk Kak Ardi juga terima kasih banyak. Jangan kapok-kapok harus kapok. Jangan bisikan kata cinta, tak kau percikan.